Khawatir tak kebagian jatah, sejumlah warga berebut nomor antrean saat mengikuti vaksinasi massal di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mereka berebut setelah mengetahui kuota vaksin dibatasi hanya 1.000 dosis per hari. Meski sempat terjadi rebutan, warga kembali mengantri dan tertib usai diatur petugas. Sebelum divaksin, warga harus mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Jumlah warga yang mengikuti vaksinasi terus bertambah setiap harinya. Tidak hanya warga Jakarta, warga dengan KTP luar daerah juga bisa mendapatkan vaksinasi. Kuota kita kan terbatas, ya kan? Berhubung masyarakat sudah terlalu banyak, kita himbau jangan sampai berkerumun, ya sama kerjasamanya. Kalau berkerumun sekarang angka COVID-19 khususnya ini di DKI dan lainnya kan naik dikhawatirkan. Sementara di Tuban, Jawa Timur, ribuan warga mengantri untuk vaksinasi tanpa jaga jarak di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Erkusma Tuban. Selain mengantri di rumah sakit, warga Tuban juga antusias mengikuti vaksinasi massal yang digelar Pemkab Tuban di Gor Ranggajaya Anoraga, Tuban. Untuk mengatasi kerumunan vaksinasi ini makanya kita jemput bola. Jadi kita batasi di setiap titik, nanti waktunya akan kita gilir. Mulai dari jam 7 sampai jam 9, jam 9 dan seterusnya, intinya tidak akan terjadi kerumunan di tempat-tempat vaksinasi. Program vaksinasi di Kabupaten Tuban ini menargetkan 20.000 orang per hari dan diharapkan dapat tercapai selama 3 bulan dengan sasaran warga berusia di atas 18 tahun. Oke, terima kasih Bre. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan membahas isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita awali iNewsroom malam hari ini dari informasi di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Aksi demo sejumlah kepala desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Saling lempar terjadi antara anggota salah satu LSM yang datang ke lokasi demo. Kericuhan terjadi di halaman pendopo Bupati Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Puluhan kepala desa yang tengah bertemu dengan Bupati untuk membahas surat teguran yang mereka terima terganggu dengan kehadiran salah satu LSM yang meminta audit surat tersebut. Aksi yang diawali orasi berubah kisruh hingga saling lempar dan baku hantam terjadi. Tanyakan terkait hal itu, bukan mengganggu teman-teman ini, tapi ternyata teman-teman abdes ini terganggu dengan kita sehingga kita dilempar. Oh, yang mulai lempar tadi dari teman-teman dari abdes itu. Kepala desa ya? Desa. Dan alat sound kami dirusak juga. Sudah ada pengerusakan. Kericuhan terjadi membuat sejumlah pegawai berlarian meninggalkan kantor. Meski sempat mendapat perlawanan, petugas kepolisian berhasil membubarkan aksi massa. Gedung KPUD dan Bawaslu di Kabupaten Yalimo, Papua dibakar massa. Mereka kecewa karena pasangan calon yang didukung didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembakaran terjadi pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Gedung KPUD, Bawaslu, dan Bank Papua yang ada di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua ludes terbakar. Pembakaran diduga dilakukan pendukung pasangan calon nomor urut 1, Erdi Dabi dan John Willy yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, membenarkan adanya pembakaran sejumlah fasilitas pemerintahan. Dan saat ini aparat kepolisian sudah berjaga-jaga di lokasi kejadian. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sumur minyak ilegal di Desa Pompa Air, Kabupaten Batanghari, Jambi meledak dan terbakar. Dalam video amatir yang direkam salah seorang warga menunjukkan kegiatan sumur minyak ilegal masih beroperasi. Agar tidak menjalar ke permukiman, warga berupaya untuk memadamkan api dari sumur. Diduga sumur minyak ilegal milik salah seorang perangkat desa yang menjabat sebagai kepala dusun di 4 desa pompa air.
Saat ini yang bersangkutan sedang dalam pengejaran dan oleh tim Satreskrim Polres Batanghari. Meski Wakil Bupati Lampung telah meminta maaf, Gubernur Lampung akan memanggil seluruh kepala daerah usai aksi joget Wakil Bupati Lampung Tengah yang melanggar protokol kesehatan. Kasus pelanggaran tersebut kini telah ditangani Polda Lampung. Kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terus bergulir. Ardito yang juga merupakan dokter ini terancam sanksi atas aksinya. Gubernur Lampung akan memanggil seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung dalam waktu dekat untuk membahas kasus ini. Itu wakil bupati itu kan seorang dokter. Sebagai pejabat publik, saya menyesalkan atas tindakan itu. Sampaikan di situ. Kita sedang punya persoalan yang begitu ini. Kenapa harus mengajar masyarakat yang seperti itu? Nah, oleh karena itu, mungkin dalam waktu minggu-minggu depan saya akan undang para bupati agar ini tidak terjadi. Kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat Kabupaten. Meski Ardito telah meminta maaf, kasus pelanggaran prokes yang menyeretnya masih ditangani di Treskrimsus Polda Lampung. Atas video saya yang sedang viral saat ini di media sosial. Polisi akan melakukan gelar kasus awal untuk menentukan unsur pidana dalam kasus ini. Di Desa Lempuyan Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten. Tingginya kasus COVID-19 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur hingga banyak pasien tertahan di ruang IGD. Pihak RSUD Harjono Ponorogo terpaksa mendirikan tenda darurat. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mendirikan tenda darurat di depan UGD RSUD Harjono Ponorogo. Tenda ini akan difungsikan sebagai ruang darurat pasien COVID-19 sebagai antisipasi terus terjadinya lonjakan kasus COVID di Ponorogo. Nah, sementara IGD juga masih kita gunakan untuk kedaruratan kasus-kasus non-COVID. Jadi supaya misalnya tidak terlalu numpuk di IGD, maka kita siapkan tenda seandainya ada pasien-pasien yang stagnan di IGD belum bisa kita masukkan ke ruangan. Untuk menekan penyebaran virus COVID, warga diimbau agar lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Dan pemirsa, apa yang sebetulnya terjadi di RSUD Harjono di Ponorogo, kita akan berbincang bersama dengan Wakil Direktur Medik RSUD Harjono, yaitu Bapak Enggar Tariji, Dr. Enggar Tariji. Assalamualaikum, selamat malam, Dok. Selamat malam. Ya, apakah baik-baik saja, Dok, keadaan di sana, Dok? Baik-baik, Mas. Iya, langsung saja, Dok, agar tidak dianggap berlebihan. Barangkali Anda bisa menceritakan kepada kami seberapa memprihatinkan ledakan pasien sehingga pada akhirnya gedung parkir ini dikonversi menjadi tempat isolasi darurat. Jadi gini, pada hari Sabtu itu memang ada lonjakan yang di IGD ada 14 yang belum bisa masuk di ruang isolasi. Sehingga baru malam yang bisa masuk 10, masih ada sisa 4. Untuk hari Minggu ada tambahan lagi, dari 4 ada tambahan menjadi 12. Sehingga minggu malam juga sudah bisa diurai lagi ke ruang isolasi. Senin kemarin ada 9, malamnya juga sudah bisa diurai, tadi pagi tinggal 2. Sehingga tujuan dari pemasangan tenda ini apabila di dalam IGD banyak pasien yang terkonfirmasi COVID, sehingga bisa ditransit dulu di tenda itu tadi, sehingga di dalam IGD tidak terlalu berdekatan karena menghindari dari pasien-pasien umum yang juga masuk di IGD. Yang pertama itu, yang kedua kita menghindari juga dari nakes kita, sehingga pasien-pasien yang belum dapat tempat mendapatkan transit di Dr. Enggar, tenda. Iya. Ya, betulkah setelah
gedung parkir dikonversi menjadi tempat isolasi darurat, kenyataannya ini juga tak mampu menampung pasien secara keseluruhan. Ya, sampai hari ini di dalam masih ada 8, di tempat parkir di tenda ada 5. Hari ini nanti biasanya setelah hasil swab pasien yang dirawat di ruang isolasi ada yang negatif dan sudah bisa dipulangkan, malam akan dipindah lagi ke ruang isolasi. Oke. Bagaimana dengan ketersediaan alat pendukung kesehatan seperti tabung oksigen yang disebutkan langka dalam belakangan ini? Alhamdulillah, sampai saat ini tabung oksigen lancar karena saya menginstruksikan tiap hari harus ada pengiriman tabung oksigen dari 20 sampai 30 tabung. Secara umum pasien yang ditangani di sana gejalanya apa saja, Dok? Berat, sedang, atau ringan? Ya, sedang. Ada yang berat memang ada. Oke. Apakah ada anak-anak juga, Dok? Sampai hari ini tidak ada untuk anak-anak. Perlu kami beritahukan bahwa kami juga sudah besok membuka ruang isolasi baru yang berkapasitas mungkin 14 TT, sehingga ada ruangan tulip yang kita desain untuk ruang isolasi. Ya, dengan berbagai cara ruangan itu bisa diakali dengan konversi, tapi yang namanya tenaga kesehatan kan juga terbatas, Dok. Bagaimana menjelaskan ketersediaan tenaga kesehatan untuk memastikan semua pasien mendapatkan perawatan? Jadi gini, ada beberapa ruangan yang sekiranya pasiennya sedikit, itu tenaganya bisa kita substitusi untuk di ruang isolasi. Oke. Jadi tidak ada masalah tenaga kesehatan ya, Dok? Artinya semuanya baik-baik saja, tidak ada klaster di tenaga kesehatan? Tidak ada. Sampai hari ini kita masih mudah-mudahan dan terusnya tenaga kesehatan terlindungi semua. Oke. Terakhir ini, Dok, barangkali apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga? Ini lagi-lagi adalah tanggung jawab moral kami untuk memberikan ruang kepada Anda supaya semua orang bisa aware, sadar, paham bahaya COVID yang hari-hari ini semakin mengkhawatirkan. Ya, himbauan kami hanya mari kita tingkatkan progres. Yang saat ini memang tren COVID di Ponorogo meningkat. Untuk itu harapan kami kepada masyarakat Ponorogo semuanya taatilah progres. Terutama paling tidak kita memakai masker. Ya, pesannya singkat, tapi diharapkan ini bisa ditangkap oleh banyak pihak, utama yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Dr. Enggar Tariji, Wakil Direktur Medik RSUD Harjono Ponorogo, sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, rumah seorang bidan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur diserbu warga setempat. Warga emosi hanya karena menduga bidan tersebut akan melakukan tes usap antigen kepada salah satu keluarga. Ratusan warga Tonjung, Kecamatan Burneh mendatangi rumah bidan yang sekaligus dijadikan puskesmas pembantu di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Emosi warga dipicu salah paham saat bidan Yuni melayat ke rumah warga yang anggota keluarga yang meninggal dunia dalam kondisi positif COVID-19. Warga mengira kedatangan bidan Yuni adalah untuk melakukan tes usap antigen kepada keluarga yang sedang berduka. Padahal bidan Yuni datang untuk menjalankan tugasnya, melakukan pendataan warga yang meninggal. Mungkin dari pihak keluarga ini masih dalam suasana duka, suasana berkabung, kemudian datang staf kami itu merasa kurang nyaman. Sehingga terjadilah reaksi spontanitas yang menghadirkan warga. Jadi intinya kurang kenyamanan aja, bukan terkait dengan layanan. Kasus ini berakhir damai setelah warga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Dinilai tidak independen, masa tolak kedatangan pimpinan KPK. Informasinya kami hadirkan saat lagi.